Oke, baik. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Jelas bang, jelas. Oke, baik. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Oke, saya mulai. Izin saya share screen. Terlihat nggak ya? Share screen saya. Terlihat, Pak. Terlihat Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai untuk sosialisasi eh, Permen LH nomor 5 tahun 2025. Bentar, mohon maaf. Bentar. Oke, Bapak Ibu. Jadi eh, di 2025 tahun kemarin itu Kementerian Lingkungan Hidup itu telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 itu terkait penyelenggaraan program Adiwiyata. Peraturan Menteri ini sebenarnya secara efektif itu baru bisa diterapkan itu di awal tahun 2026 karena peraturan menteri tersebut baru dikeluarkan petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup itu di bulan Februari melalui SK Menteri Lingkungan Hidup seperti itu. Nah, di awal tahun 2025 eh, Kementerian Lingkungan Hidup itu telah membuat sebuah nota kesepahaman atau MOU dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu Pak Hani Faisal Nurofik itu untuk uh, melakukan adanya sinergitas tugas dan fungsi terkait bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bidang pendidikan dasar dan menengah. Salah satunya yaitu untuk mensukseskan program Adiwiyata dan juga Kementerian Lingkungan Hidup juga telah membuat nota kesepahaman dengan Kementerian Agama dengan poin yang sama yaitu terkait sinergitas pelaksanaan tugas fungsi pengelolaan lingkungan hidup dan bidang agama. Dalam hal ini dengan Kementerian Agama pada saat itu juga sudah ditindaklanjuti dengan mewajibkan madrasah-madrasah MI, MTS, dan madrasah aliyah untuk melakukan registrasi ke aplikasi Sidia. Kalau tidak salah ingat, pada saat itu Kementerian Agama dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi secara bersama pada tahun 2025. Jadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 terkait penyelenggaraan program Adiwiyata ini menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya ada 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait Adiwiyata yaitu 52 tahun 2019, 53 tahun 2019 dan 23 tahun 2022. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang nanti berubah dalam pelaksanaan program
Adiwiyata yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu mengenal adanya PPLHS, ada 6 komponen, nanti ada penghapusan komponen inovasi dan lain sebagainya. Ini sebagai suatu bentuk usaha untuk salah satunya mempermudah proses pelaksanaan program Adiwiyata dan lebih mempermudah terkait pembinaan dan pendampingan untuk pelaksanaan program Adiwiyata. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu. Ada 3 istilah ya. Ada istilah terkait program Adiwiyata, ada sekolah Adiwiyata dan penghargaan Adiwiyata. Ini 3 istilah yang seringkali terjadi adanya pemahaman. Kalau ini kita ambil dari peraturan menteri terkait program Adiwiyata adalah upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Sedangkan sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang telah mengikuti program Adiwiyata dan atau telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Dengan penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota kepada sekolah Adiwiyata yang telah memenuhi kriteria. Sehingga tidak melulu sekolah itu harus memperoleh penghargaan Adiwiyata untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Di dalam peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2025 ini, sekolah-sekolah itu terbagi ke beberapa level. Jadi nanti dijelaskan lebih lanjut bahwa level 1 itu adalah level untuk sekolah yang sudah berkomitmen melaksanakan program Adiwiyata dengan registrasi di dalam aplikasi Sidia. Nah, dengan sekolah sudah berkomitmen untuk melaksanakan program Adiwiyata melalui aplikasi Sidia, sekolah tersebut sudah bisa disebut sebagai sekolah Adiwiyata. Namun sekolah Adiwiyata level 1 adalah sekolah Adiwiyata yang belum menerima penghargaan, baik itu penghargaan Adiwiyata daerah, kabupaten, kota, ataupun nasional maupun mandiri seperti itu. Sehingga ini ada perbedaan pengertian. Kalau dulu mungkin sebelum ada leveling atau jenjang, sekolah Adiwiyata ya sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata. Tetapi kalau sekarang paradigmanya adalah sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin menjadi poin perubahan dari peraturan menteri. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Luki selaku Kepala Bidang P3LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, itu diantaranya menghilangkan waktu perpanjangan atau pembaruan sertifikat penghargaan Adiwiyata. Lalu penyederhanaan, ada 4 level, lalu juga ada penghargaan pengusulan disesuaikan dengan kewenangan SD SMP di kabupaten kota, menghilangkan pemberian penghargaan untuk pemimpin daerah, waktu pengusulan tidak harus menunggu kegiatan dilakukan selama 12 bulan. Izin mungkin saya jelaskan terkait poin pertama, di sini memang sudah nanti ke depan tidak ada lagi waktu perpanjangan. Jadi sekolah Adiwiyata itu ya tetap menjadi sekolah Adiwiyata seperti itu. Sekolah Adiwiyata itu memang diberikan waktu selama 4 tahun untuk naik jenjang seperti itu. Namun ketika sekolah Adiwiyata itu selama 4 tahun tersebut itu tidak naik jenjang atau tidak mengajukan untuk naik jenjang, maka sekolah Adiwiyata tersebut akan bertahan di status sekolah Adiwiyata tersebut terakhir. Dan ketika sekolah tersebut akan mengajukan naik jenjang, itu harus melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh instansi yang terakhir memberikan penghargaan Adiwiyata. Kalau misalnya terakhir sekolah tersebut itu sekolah Adiwiyata kabupaten, maka ketika tahun ke-5 atau tahun ke
6 dia ingin maju ke adiwiyata nasional, maka harus dilakukan evaluasi oleh instansi kabupaten kota seperti itu. Dan bagaimana kondisinya nanti setelah dievaluasi, maka dia ditetapkan sebagai adiwiyata level 2 atau adiwiyata penerima penghargaan adiwiyata kabupaten. Untuk nantinya itu menjadi dasar sekolah itu naik menjadi sekolah adiwiyata nasional untuk mengikuti usulan menjadi sekolah adiwiyata nasional. Seperti itu. Lalu ada penyederhanaan level dari semula level 6 menjadi level 4. Jadi sebelumnya memang sudah ada penerapan leveling atau jenjang. Namun pada saat peraturan menteri yang sebelumnya itu belum secara konsisten sebenarnya penerapan level dan jenjang karena belum terintegrasi juga ke dalam aplikasi SIDIA atau sistem informasi adiwiyata. Nah, saat ini itu sudah ada 4 level atau 4 jenjang yang nantinya menjadi suatu proses dari sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata. Seperti itu. Ini menjadi upaya untuk mempermudah pembinaan dan pendampingan sekolah adiwiyata yang dilakukan oleh kabupaten kota ataupun provinsi ataupun Kementerian Lingkungan Hidup seperti itu. Lalu yang poin ketiga ini mungkin yang sedikit krusial bahwa penghargaan atau pengusulan itu disesuaikan berdasarkan kewenangan pengelolaan satuan pendidikan. Jadi SD SMP itu tidak ada adiwiyata provinsi lagi. Jadi SD SMP itu SD SMP sederajat berarti SD MI SMP MTS itu setelah mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten selanjutnya bisa langsung ke adiwiyata nasional karena kewenangan pengelolaan Dikdasmen itu ada di mohon maaf pengelolaan satuan pendidikan SD SMP itu ada di kabupaten kota seperti itu. Sedangkan untuk adiwiyata provinsi itu ditujukan untuk SMA, SMK, SLB dan MA seperti itu. Jadi nanti untuk Bapak Ibu dari SD SMP setelah memperoleh penghargaan adiwiyata kabupaten bisa langsung menuju adiwiyata nasional seperti itu. Dan setelah mendapatkan adiwiyata kabupaten, lanjut ke poin kelima, untuk maju ke adiwiyata nasional itu tidak perlu menunggu selama 12 bulan atau 1 tahun dalam pelaksanaan seperti itu. Jadi ketika misal Bapak Ibu mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten di bulan Mei, lalu di bulan Juni Juli itu ada adiwiyata nasional, Bapak Ibu ingin mengusulkan sekolah Bapak Ibu maju ke adiwiyata nasional itu bisa dilaksanakan, tidak harus menunggu pelaksanaan 1 tahun seperti itu. Itu beberapa poin perubahan yang terjadi di Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025. Selain itu juga sebenarnya ada perubahan lagi Bapak Ibu. Jadi perubahan selain di 5 poin tadi ada perubahan terkait aspek atau komponen Bapak Ibu. Aspek atau komponen yang berada di pelaksanaan. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya mengenal ada aspek atau komponen inovasi dalam proses pelaksanaan program adiwiyata. Di Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 nanti ke depannya pelaksanaan program adiwiyata sudah tidak mengenal adanya poin terkait inovasi lagi. Jadi hanya ada 5 poin aspek lingkungan hidup. Kalau sekarang kita menyebutnya 5 poin aspek lingkungan hidup, bukan lagi terkait PBLHS kalau dulu. PRLH kalau dulu tuh sebutannya PRLH, perilaku ramah lingkungan hidup. Ada 6 dulu karena ada inovasi. Kalau sekarang hanya ada 5. Mungkin kita nanti sambil
berjalan kita singgung terkait hal tersebut. Jadi kalau program Adiwiyata seperti biasa ya Bapak Ibu, ada perencanaan, pelaksanaan, pemberian penghargaan, pemantauan, dan evaluasi. Terkait perencanaan di sini, perencanaan saat pelaksanaan program Peraturan Menteri Lingkungan Program Adiwiyata berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 ini, rencana program Adiwiyata itu tidak menjadi kewajiban sekolah saja, tetapi juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah. Sedikit saja saya singgung terkait ini. Untuk perencanaan daerah tadi 5 tahun dan 1 tahun. Nah, ini kewajiban bagi kami untuk menyusunnya. Untuk sekolah sebenarnya seperti biasa untuk perencanaan program Adiwiyata. Itu kepala sekolah menyusun dan menetapkan rencana program Adiwiyata, lalu penyusunan rencana program Adiwiyata melibatkan pendidik dan kependidikan, komunitas sekolah, madrasah, dan peserta didik. Lalu rencana program Adiwiyata paling sedikit itu memuat potensi lingkungan hidup sekolah dan atau madrasah, tantangan lingkungan hidup sekolah dan atau madrasah, aksi dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, pelaksanaan waktu pelaksanaan, terkait capaian, penanggung jawab, sumber pembiayaan, dan pihak yang terlibat. Kalau kita melihat dalam susunan rencana program Adiwiyata ini, kita bisa melihat adanya suatu perubahan sebenarnya, sedikit saja sebenarnya. Kalau dulu kita mengenal ada IPMLH, identifikasi potensi masalah lingkungan hidup. Kalau sekarang istilahnya potensi dan tantangan. Dan sekarang terkait hal tersebut, itu tidak ada dokumen tersendiri. Kalau dulu kita mengenal ada laporan EDS, ada IPMR. Kalau sekarang langsung menjadi satu rencana program Adiwiyata. Jadi lebih simpel atau lebih sederhana seperti itu. Dan rencana program Adiwiyata seperti biasa ada 4 tahunan, ada rencana 1 tahunan seperti itu. Rencana kerja jangka menengah di sekolah atau madrasah dalam dokumen pembangunan standar nasional pendidikan yang memuat rencana program pengembangan selama 4 tahun. Seperti itu. Lalu untuk rencana kerja tahunan sekolah atau madrasah dalam dokumen perencanaan kinerja yang jadi acuan dalam kegiatan sekolah selama 1 tahun. Jadi rencana program Adiwiyata nantinya itu harus dimuat dalam rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan sekolah atau madrasah. Seperti itu. Lalu setelah Bapak Ibu menyusun adanya perencanaan, nah di pelaksanaan program Adiwiyata itu dilakukan melalui pembinaan kegiatan aksi, pengembangan sarana prasarana, dan pengembangan jejaring kemitraan. Di sini mungkin ada sedikit perubahan ya. Kalau pembinaan itu menjadi tanggung jawab kami pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota seperti itu. Namun mungkin nanti untuk sekolah Adiwiyata nasional yang ingin maju ke Adiwiyata mandiri, mungkin kita mengenal ada istilah sekolah binaan gitu atau sekolah IBAS. Itu sekolah Adiwiyata nasional yang ingin maju ke mandiri nantinya juga harus melakukan pembinaan. Tetapi dalam konsep ini pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program atau pengembangan program Adiwiyata. Nah, seperti itu. Nah, untuk hal pembinaan di sini sedikit saja saya singgung. Nah, lalu untuk kegiatan pelaksanaan, ini kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan atas rencana yang sudah disusun oleh sekolah seperti itu. Nah, kegiatan aksi atau pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Nah, itu meliputi 5 aspek. Ini yang tadi kami sebut sebagai aspek lingkungan hidup gitu. Yang dulu kita mengenal ada 6, sekarang hanya ada 5. Apa saja? Yaitu kebersihan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, serta penghematan dan konservasi air. Secara garis besar mungkin masih sama, dan mungkin Bapak Ibu juga ketika kemarin sudah melaksanakan kegiatan aksi, bukti-buktinya masih bisa digunakan untuk mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengajukan ke Adiwiyata Nasional, ataupun ada yang ingin maju ke Adiwiyata Mandiri dengan aspek-aspek yang sudah uh, ditentukan di dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 ini. Nantinya kegiatan aksi ini didokumentasikan dan disampaikan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah kabupaten kota untuk Adiwiyata Kabupaten, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk Adiwiyata Nasional ataupun Mandiri, itu melalui sistem informasi Adiwiyata. Nah, ini yang berbeda juga Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin ada yang mengajukan penghargaan Adiwiyata secara manual, ada juga yang mengajukan kalau tahun kemarin itu menggunakan aplikasi Sidiajeng. Nah, kalau sekarang itu menggunakan terpusat semuanya dengan sistem yang dibuat atau develop oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau Bapak Ibu dulu menggunakan Sidiajeng, itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Nah, itu sudah tidak digunakan lagi karena semuanya itu nanti menggunakan aplikasi sistem informasi Adiwiyata Sidia yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup, baik nanti ingin maju ke kabupaten, nasional ataupun mandiri, ataupun registrasi di level 1 seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit gambaran terkait aspek-aspek yang tadi kami jelaskan. Aspek kebersihan sanitasi, saya yakin di tahun-tahun sebelumnya juga Bapak Ibu sudah melaksanakan terkait membersihkan sekolah, drainase tidak tersumbat dan bersih seperti itu. Itu sudah biasa Bapak Ibu lakukan seperti itu untuk aspek kebersihan dan sanitasi. Lalu untuk aspek pengelolaan sampah ini juga saya kira sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Seperti harus ada kegiatan pemilihan sampah, mungkin Bapak Ibu juga melakukan kegiatan composting, pembuatan pupuk cair dan sebagainya, pengumpulan sampah anorganik ke pengepul atau tukang rongsok kayak gitu. Itu masuk ke aspek pengelolaan sampah. Untuk aspek keanekaragaman hayati, dulu juga kita mengenal ada aspek namanya penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan pohon atau tanaman seperti itu. Kita di sini Kementerian Lingkungan Hidup mengubah menjadi aspek keanekaragaman hayati. Sebenarnya ini sebagai upaya untuk lebih memperluas lagi kegiatan dan pelaksanaan di sekolah-sekolah, tidak hanya terkait pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan pohon saja, tetapi juga di sana nanti berbicara terkait keanekaragaman hayati, buatan atau alami gitu. Mungkin Bapak Ibu di sekolah ada yang sudah membuat kolam atau apa seperti kolam ikan, itu bisa masuk ke dalam aspek keanekaragaman hayati. Namun hal ini tidak menjadi suatu kewajiban seperti itu. Kewajiban misal harus membuat kolam, itu enggak, tidak harus seperti itu. Nanti kita bisa lihat lagi di komponen-komponen. Kalau sekarang komponennya ada 24 komponen seperti itu. Nanti coba kita lihat atau bedah terkait hal tersebut. Lalu aspek penghematan dan konservasi air di sini juga Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan menggunakan air hasil tampungan air hujan, membuat lubang bioreaktor resapan air seperti itu. Di lapangan saya yakin juga Bapak Ibu sudah melaksanakan hal tersebut.
Lalu juga aspek penghematan dan konservasi energi, kampanye hemat listrik, mematikan saklar listrik ketika tidak digunakan seperti itu. Itu saya yakin sekolah Bapak Ibu juga sudah melaksanakan hal tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pengembangan sarana prasarana. Di sini yang disebut sebagai pengembangan sarana prasarana itu misal Bapak Ibu menyediakan sarana pemilahan sampah itu masuk ke dalam poin pengembangan sarana prasarana. Seperti itu, misal membuat apa taman atau taman yang dirawat oleh siswa seperti itu dan sebagainya, itu masuk ke dalam pengembangan sarana prasarana. Lalu ada pengembangan jejaring kemitraan, ini juga saya kira sekolah juga sudah melaksanakan hal tersebut dengan bekerja sama misal dengan KSM atau kelompok swadaya masyarakat terkait pengelolaan sampah. Itu juga saya yakin setiap sekolah sudah melaksanakan hal tersebut. Lalu juga melaksanakan kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup ataupun dengan Puskesmas terkait sanitasi seperti itu. Cuma mungkin hal yang ingin kami sampaikan terkait pengembangan jejaring kemitraan ini, Bapak Ibu, ketika membuat nota kesepahaman atau MOU dengan pihak di luar sekolah yang ingin dibuktikan ketika Bapak Ibu mengusulkan menjadi sekolah adiwiyata kabupaten atau sekolah adiwiyata nasional ataupun mandiri, itu adalah instansi-instansi yang punya kaitan dengan kegiatan pelaksanaan program adiwiyata. Jadi jangan nanti Bapak Ibu ketika mengajukan penghargaan adiwiyata, Bapak Ibu melampirkan bukti MOU dengan Polsek gitu atau dengan Koramil kayak gitu. Ya kalau misalnya dalam pelaksanaannya nanti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan penanaman bersama di luar sekolah dengan TNI, ketika TMMD atau apa, itu masih bisa ada kaitannya. Tapi kalau misalnya di dalam pelaksanaan program adiwiyata di sekolah itu tidak ada kaitannya dengan polisi ataupun dengan TNI seperti itu, saya kira menjadi tidak relevan kayak gitu untuk dilampirkan sebagai bukti dalam pelaksanaan program adiwiyata. Jadi ke depan jejaring kemitraan ini dari Kementerian Lingkungan Hidup menginginkan adanya jejaring kemitraan yang memang menyentuh pelaksanaan program adiwiyata. Kalau sanitasi bisa dengan puskesmas kayak gitu ataupun rumah sakit terkait lingkungan hidup atau persampahan bisa dengan DLH ataupun dengan KSM di tingkat kelurahan ataupun kecamatan seperti itu. Ataupun misal Bapak Ibu kerjasama dengan yang dekat dengan kegiatan usaha, ada CSR itu bisa masuk ke dalam pengembangan jejaring kemitraan seperti itu. Nah, ini sedikit terkait matriks kewenangan. Jadi tadi kami juga sudah singgung di awal bahwa SDMI, SMP, MTS itu nanti setelah kabupaten kota, penghargaan adiwiyata kabupaten kota, setelah itu bisa langsung maju ke nasional karena Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 itu mengembalikan proses adiwiyata ini ke sesuai dengan kewenangan pengelolaan satuan pendidikan seperti itu. Jadi untuk SMA, SMK, MA itu ke DLHK provinsi atau pemerintah provinsi seperti itu. Nah, ini terkait leveling. Jadi di Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 itu mengenal ada 4 level. Jadi level pertama itu untuk sekolah-sekolah yang belum adiwiyata, dia mengajukan registrasi di aplikasi Sidia, lalu mengupload SK Tim Adiwiyata, dan pada saat itu berkomitmen untuk melaksanakan program adiwiyata. Nah, nanti setelah menyatakan komitmen untuk melaksanakan program adiwiyata, aplikasi Sidia otomatis menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata level 1.
Nah, untuk menjadi level 2, maka sekolah SD SMP itu harus mengajukan menjadi sekolah adiwiyata kabupaten ataupun kota seperti itu dengan melalui proses di aplikasi Sidia seperti itu. Dan harus ketika proses nanti penilaian oleh pemerintah daerah kabupaten kota harus minimal memperoleh nilai 70 seperti itu. Nah, untuk level 3 itu untuk sekolah-sekolah yang berhasil memperoleh adiwiyata nasional dengan nilai minimal 80 seperti itu. Nah, untuk adiwiyata level 4 nantinya itu sekolah-sekolah adiwiyata nasional yang sudah level 3 itu harus membina minimal 2 sekolah dan mendapatkan nilai syarat minimal 90. Jadi kalau dahulu kita mengetahui adiwiyata mandiri itu harus ada nilai minimal 95 seperti itu. Dan untuk nasional itu 90. Tapi karena sekarang menjadi 4 level, jadi untuk nasional itu hanya nilainya 80 dan untuk mandiri hanya 90 seperti itu. Nah, di sini kita melihat tadi kita juga sudah sedikit menyinggung terkait kriteria sekolah adiwiyata. Nanti proses penilaiannya terbagi menjadi 4 bagian. Jadi bicara terkait kebijakan, berbicara soal proses pembelajaran, juga nanti berbicara soal kegiatan berbasis partisipatif dan prasarana sarana lingkungan seperti itu. Sarana prasarana lingkungan ini jangan nanti Bapak Ibu takut ini harus melakukan pengadaan, harus membeli ini itu dan lain sebagainya. Saya kira maksud dari Kementerian Lingkungan Hidup di dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 itu tidak membebani sekolah. Jadi sekolah itu sarana prasarana lingkungan ini yang dimaksud adalah sarana prasarana yang memang dibutuhkan oleh sekolah dalam sehari-hari kayak gitu. Misal tempat sampah terpilah itu kan memang dibutuhkan oleh sekolah seperti itu. TPS itu kan memang dibutuhkan oleh sekolah. Misal Bapak Ibu membuat kebun itu kalau bisa tidak hanya digunakan untuk adiwiyata itu malah salah kalau digunakan untuk adiwiyata. Kalau yang benar adalah nanti digunakan untuk proses pembelajaran seperti itu. Makanya nanti ada dilihat di proses pembelajaran apakah terintegrasi dengan kelima aspek lingkungan yang tadi sudah saya sebutkan di awal atau tidak seperti itu. Nah, berarti di sini ada korelasi antara proses pembelajaran dengan 5 aspek lingkungan dan juga dikaitkan dengan prasarana sarana lingkungan yang dimiliki oleh sekolah seperti itu. Nah, penilaian dari 4 poin ini nanti terbagi menjadi 24 indikator berdasarkan didukung selama 2 tahun terakhir seperti itu. Nah, beberapa poinnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti tadi sudah saya sebutkan ada 4 bagian ya atau kebijakan. Maaf, 4 kriteria sekolah adiwiyata. Gitu. Dimulai dari kebijakan sekolah. Nah, poin kebijakan sekolah ini nanti Bapak Ibu sekolah itu berbicara terkait kebijakan sekolah itu harus memuat aspek lingkungan. Apa kebijakan sekolah yang harus memuat aspek lingkungan? Itu terkait tata tertib, Bapak Ibu, tata tertib yang dibuat oleh sekolah di tiap tahunnya itu harus memuat aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu apa? Tadi yang 5, yaitu terkait kebersihan sanitasi, pengelolaan sampah, lalu keanekaragaman hayati, konservasi air, konservasi energi. Bagaimana sekolah itu memiliki kebijakan ya untuk mengatur warga sekolah mulai dari tenaga kependidikan, siswa, lalu juga ada
mungkin penjaga sekolah, dan lain sebagainya di dalam lingkungan sekolah itu melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah dengan memperhatikan 5 aspek lingkungan hidup tersebut dengan dibuktikan dengan tata tertib. Makanya nanti poin kebijakan sekolah ini itu harus mengintegrasikan 5 aspek lingkungan ke dalam tata tertib yang dibuat seperti itu. Lalu ada juga proses pembelajaran. Proses pembelajaran nanti di dalamnya berbicara terkait rencana pelaksanaan pembelajaran, mengintegrasikan aspek lingkungan. Ini Bapak Ibu sudah biasa lakukan ya, di Adiwiyata sebelumnya. Lalu di sini mengenal adanya hasil karya siswa terkait aspek lingkungan. Hasil karya siswa terkait aspek lingkungan juga saya kira di Adiwiyata sebelumnya sudah sudah dilaksanakan seperti itu. Misal terkait pembuatan karya terkait pengelolaan sampah, kayak gitu, memanfaatkan sampah plastik kayak gitu, atau hasil karya bisa pembuatan pupuk cair atau apa kayak gitu terkait pengelolaan sampah. Itu masuk ke dalam hasil karya siswa. Nanti kita coba lihat ke 24 indikator kegiatan. Lalu di poin selanjutnya, di kriteria selanjutnya ada kegiatan berbasis partisipatif. Nah, kegiatan berbasis partisipatif ini nantinya berbicara soal program rutin, program non rutin, kampanye publikasi. Bapak Ibu sudah biasa melakukan di proses Adiwiyata sebelumnya, lalu pembentukan dan pemberdayaan kader Adiwiyata, lalu ada kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah dan pelibatan para pihak. Di sini Bapak Ibu mengenal ada hal baru terkait program rutin dan program non rutin terkait lingkungan. Kalau program rutin sekolah nanti yang ditanyakan adalah dari kelima aspek lingkungan hidup tersebut, program rutin apa yang termasuk ke dalam 5 aspek lingkungan hidup tersebut. Apakah ada yang terkait dengan pengelolaan sampah, ada terkait dengan penekarakan di konservasi air, konservasi energi, seperti itu. Nanti ditanyakan seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah rencana program yang setelah Bapak Ibu buat, baik yang 4 tahunan ataupun 1 tahunan, seperti itu. Dasarnya itu. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan program rutin yang Bapak Ibu klaim itu sebagai rutin tapi tidak dituliskan di dalam rencana program, maka itu tidak masuk ke dalam program rutin. Nah, itu masuknya ada lagi program non rutin. Program non rutin ini adalah program-program atau kegiatan sekolah yang dilaksanakan terkait lingkungan yang dilakukan dalam jangka yang dilakukan secara tidak rutin, jadi tidak dilakukan setiap bulan seperti itu. Bisa secara insidental, bisa memang misal kemarin di tahun 2005 itu ada hari bebas sampah kayak gitu. Dan untuk setiap sekolah itu harus melaksanakan kegiatan terkait kebersihan seperti itu. Nah, itu bisa masuk ke dalam program rutin dengan mendasarkan misal ada surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup ataupun surat edaran dari Dinas Lingkungan Hidup, itu bisa masuk ke dalam program non rutin, non rutin. Lalu untuk kampanye dan publikasi ini saya kira Bapak Ibu sudah biasa melaksanakan. Lalu untuk pembentukan dan pemberdayaan kader Adiwiyata, mungkin ini ada yang sedikit berbeda Bapak Ibu. Jadi saat ini untuk kegiatan berbasis partisipatif ada poin terkait pembentukan pemberdayaan kader Adiwiyata. Kalau dahulu
pembentukan dan pemberdayaan kader adiwiyata mungkin hanya dibuktikan dengan adanya SK kader adiwiyata, lalu juga ada kegiatan-kegiatan. Kalau sekarang Bapak Ibu harus membuat adanya pembentukan SK pembentukan kader adiwiyata dan ada terkait laporan kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata. Jadi kader adiwiyata harus membuat adanya suatu bentuk kegiatan apa saja sih yang dilakukan dalam 1 tahun atau kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh kader adiwiyata seperti itu. Itu sebagai bukti bahwa adanya pemberdayaan kader adiwiyata seperti itu. Lalu untuk kriteria selanjutnya ada terkait prasarana dan sarana. Di sini ada terkait aspek lingkungan yang menggunakan prasarana-sarana sekolah sebagai lingkungan pembelajaran, prasarana dan sarana sanitasi yang ada di sekolah, sarana prasarana pengelolaan sampah yang ada di sekolah, presentase jumlah pengurangan timbulan sampah, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan lebih menjelaskan lebih lanjut ya terkait poin-poin tersebut. Pertama terkait aspek lingkungan yang menggunakan prasarana-sarana sekolah sebagai lingkungan pembelajaran. Jadi sarana prasarana sekolah yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu itu harus digunakan sebagai sarana atau sebagai sarana prasarana sebagai lingkungan pembelajaran kayak gitu. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa sarana prasarana ini harus digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, tidak digunakan untuk ini untuk kita memperoleh penghargaan adiwiyata tidak, tapi harus benar-benar dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di sekolah untuk kegiatan belajar mengajar seperti itu. Sebenarnya ini sudah ditegaskan di aturan yang lama, cuma di aturan yang terbaru itu lebih dipertegas lagi, dibuat 1 poin. Lalu ada sarana prasarana sanitasi yang ada di sekolah. Ini seperti biasa Bapak Ibu ditujukan dengan adanya drainase yang mengalir, lalu kondisi toilet di sekolah bagaimana, seperti itu. Lalu terkait prasarana sarana pengelolaan sampah yang ada di sekolah, ini menunjukkan adanya pemilihan sampah yang di tiap kelas kayak gitu atau di lingkungan sekolah. Lalu juga ada terkait tempat pengumpulan sampah sementara gitu. Itu terkait prasarana sarana pengelolaan sampah yang ada di sekolah. Lalu ada persentase jumlah pengurangan timbulan sampah. Ini juga di adiwiyata sebelumnya di peraturan tahun 2019 itu sudah di biasa Bapak Ibu hitung terkait persentase pengurangan timbulan sampah. Poinnya adalah untuk timbulan sampah sebelum sekolah tersebut melaksanakan program adiwiyata itu bisa dihitung dengan perkiraan. Kalau dari kementerian itu 0,2 kilo per anak per hari atau per orang per hari seperti itu. Jadi nanti tinggal dihitung hari efektif di tiap bulannya lalu dikali 12 bulan untuk mengetahui timbulan sampah secara perkiraan. Kenapa 0,2 kalau berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup? Karena dari sekolah itu kan warga sekolah itu tidak berada di sekolah selama 24 jam. Kalau berdasarkan standar nasional Indonesia, timbulan sampah itu bukan 0,2 per hari, tapi 0,6 atau 0,5 gitu, saya lupa. Nah, karena di sekolah itu warga sekolah tidak berada di sekolah selama 24 jam, sehingga asumsinya berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup itu 0,2 kilogram per hari. Seperti itu. Lalu poin selanjutnya terkait prasarana dan sarana keanekaragaman hayati yang ada di sekolah. Kalau terkait sarana prasarana keanekaragaman hayati nanti bicara terkait tanaman-tanaman yang ada di
sekolah, sarana prasarananya. Nanti coba kita lihat di poin-poin di 24 indikator. Tanaman pohon yang ditanam dan dipelihara ini juga sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Lalu ada prasarana sarana penghematan konservasi energi yang ada di sekolah. Nah, kalau berbicara soal sarana prasarana penghematan konservasi energi yang ada di sekolah, ini sebenarnya hampir sama ya, atau sama dengan yang biasa Bapak Ibu lakukan, yaitu bicara soal ruangan Bapak Ibu, ruang kelas, ruang kantor di sekolah yang memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan sehari-hari itu sudah masuk ke dalam sarana prasarana penghematan konservasi energi yang ada di sekolah. Lalu memanfaatkan lampu hemat energi sekarang yang LED itu sudah masuk ke dalam prasarana sarana penghematan konservasi energi di sekolah. Lalu juga ada misal Bapak Ibu yang mengatur suhu AC itu sudah masuk ke dalam prasarana sarana penghematan konservasi energi yang ada di sekolah. Seperti itu. Lalu untuk prasarana dan sarana penghematan konservasi air yang ada di sekolah juga sama dengan yang mungkin Bapak Ibu lakukan di sekolah. Seperti misal pemanfaatan air hujan, seperti itu ada tampungan untuk air hujan ataupun pemanfaatan air sisa aktivitas wudhu itu masuk ke dalam prasarana sarana penghematan konservasi air yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit kami bicara soal beberapa kondisi nasional dan kondisi Kabupaten Banyumas ya, Bapak Ibu. Di sini mungkin ada juga dari pengawas SD, SMP ataupun pengawas dari MIMTS di Kabupaten Banyumas. Izin kami menjelaskan bahwa sebenarnya kalau di proses adiwiyata itu nanti kalau Bapak Ibu buka di aplikasi Sidia itu sebelum menyusun rencana program adiwiyata, Bapak Ibu itu melihat adanya isu lingkungan gitu. Dari kami Kabupaten Banyumas sudah menuliskan beberapa isu yang ada di Kabupaten Banyumas, sehingga nanti hendaknya Bapak Ibu dalam menyusun rencana program adiwiyata itu harus melihat isu-isu yang ada di lingkungan Bapak Ibu, khususnya juga yang ada di Kabupaten Banyumas ataupun lebih kecil lagi skupnya yaitu ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu seperti itu. Nah, kondisi nasional sekarang kita bisa melihat bagaimana Indonesia sedang struggle dengan kondisi sampah ataupun kondisi lingkungan adanya perubahan iklim atau bencana-bencana yang diakibatkan dari perubahan iklim. Kondisi di Banyumas kita bisa melihat bahwa adanya sampah yang terkelola itu hanya 70,6% atau 516,42 ton per hari. Sedangkan yang tidak terkelola itu mencapai 215,1 ton per hari atau 78.478,65 ton per tahun. Nah, ini menjadi sesuatu yang miris ya Bapak Ibu. Nah, adiwiyata ini kami harapkan tidak hanya berbicara soal untuk mencapai penghargaan adiwiyata saja, tetapi kami harapkan juga bisa menjadi suatu wadah edukasi bagi warga sekolah, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi warga sekolah, bagi kita semua, itu untuk lebih peduli ke dalam hal-hal yang kecil yang kita lakukan ya, yang sebenarnya itu berdampak kepada keberlangsungan kita bersama sebagai manusia di muka bumi ini. Kita bisa melihat kondisi di Banyumas di sini komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan komposisi sampah berdasarkan sumbernya itu paling besar ada di sisa makanan dan dengan sumber yang paling besar ada di sampah rumah tangga. Berarti sebenarnya kita semua itu telah berhasil menghasilkan sampah yang begitu besar seperti itu. Nah, maksud saya adalah bahwa nantinya
seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Adiwiyata bisa menjawab hal tersebut gitu untuk uh, merespon kondisi tersebut seperti itu. Kita bisa melihat bahwa bagaimana Adiwiyata itu sebenarnya secara filosofi adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan pemahaman lingkungan di sekolah atau madrasah dilakukan melalui pendidikan lingkungan melalui integrasi aspek lingkungan dengan pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Bahwa pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah atau madrasah dilakukan untuk mewujudkan gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan. Jadi saya kira kalau dari saya berbicara secara kuantitas, saya kira Banyumas itu sangat banyak sekolah yang sudah menjadi sekolah adiwiyata. Tetapi secara kualitas, saya kira ini belum menjadi yang cukup berkualitas, saya kira. Banyumas sudah mencapai 30% untuk sekolah adiwiyata. Tapi apakah 30% sekolah yang sudah menjadi sekolah adiwiyata itu secara kualitas itu baik? Saya kira tidak cukup baik seperti itu. Karena beberapa sekolah sudah kami kunjungi bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Misal untuk hanya melakukan pemilahan sampah saja itu masih sangat sulit di tingkat sekolah yang bahkan sudah menjadi sekolah adiwiyata nasional seperti itu. Nah, di sini kami izin menjelaskan terkait peran daerah dalam pelaksanaan program adiwiyata setelah Permen LH nomor 5 tahun 2025 seperti itu. Tadi sudah kami jelaskan bahwa kabupaten kota itu memiliki tugas untuk menyusun perencanaan program adiwiyata seperti itu. Lalu pembinaan kabupaten kota itu wajib untuk melakukan pembinaan, evaluasi kami wajib untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan evaluasi itu dilaporkan kepada gubernur dan kepada menteri. Lalu kami juga memberikan penghargaan melalui Adiwiyata Kabupaten seperti itu. Jadi kami mohon adanya kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, khususnya dalam hal ini mungkin nanti akan melibatkan juga dengan pengawas SD, SMP, MI, dan MTS se-Kabupaten Banyumas. Nah, di sini kita melihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah yang secara kondisi itu bisa menjadi calon sekolah adiwiyata nasional seperti itu. Kita punya potensi sejumlah 481 sekolah yang terdiri dari 367 SD sederajat dan 114 SMP sederajat itu bisa menjadi calon sekolah adiwiyata nasional di tahun 2026 ini. Dengan jumlah potensi yang begitu besar, maka diperlukan pemetaan. Di sini kami butuh adanya pemetaan kondisi di lapangan atau kesiapan sekolah ya, yang dengan ini kami tidak bisa lakukan sendiri gitu. Kami butuh bantuan dari Bapak Ibu di lapangan untuk mengetahui kondisi tersebut. Sebelumnya kami juga sudah bersurat ya ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan terkait pemetaan calon adiwiyata nasional ataupun calon adiwiyata mandiri dan juga untuk calon sekolah level 1 seperti itu. Kami sudah melakukan bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Nah, di sini kami mencoba untuk melakukan beberapa mengidentifikasi ya langkah untuk adiwiyata di kabupaten. Kita
butuh adanya pemetaan dilakukan guna mengetahui kesanggupan dari sekolah untuk mengikuti program Adiwiyata. Lalu juga hasil pemetaan ini kita gunakan untuk kita lakukan pembinaan dan pendampingan gitu melalui aplikasi Sidia dan untuk melakukan pengenalan program Adiwiyata. Lalu setelah menjadi level 1 nanti kita lakukan pendampingan dan pembinaan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan aksi bagi sekolah Adiwiyata level 1. Nah, nanti untuk tahun 2027 baru nanti ada penghargaan Adiwiyata kabupaten seperti itu. Jadi prosesnya nanti akan lebih sistematis. Bupati Banyumas di tahun 2026 kemarin di 6 Mei itu sudah menerbitkan surat Bupati Banyumas yang ditujukan kepada Baperida, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Kantor Kemenag. Jadi dengan dikeluarkannya surat Bupati ini, itu mengharapkan adanya peran aktif dalam pelaksanaan program Adiwiyata yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut dengan mempertimbangkan kewenangan dari masing-masing instansi tersebut. Misal, di sini Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor melakukan pembinaan pendampingan bagi sekolah yang akan mengikuti program Adiwiyata dan bagi sekolah Adiwiyata dalam melaksanakan program Adiwiyata di sekolah. Lalu untuk Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah bidang pendidikan berperan aktif dalam mensukseskan program Adiwiyata melalui pembinaan dan pendampingan, lalu menugaskan pengawas sekolah dasar dan pengawas SMP untuk terlibat dalam pemetaan potensi sekolah dan lain sebagainya. Lalu untuk Kementerian Agama juga kurang lebih sama dengan Dinas Pendidikan seperti itu. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas serta kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas itu kami harapkan untuk dapat meneruskan informasi ini kepada satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kewenangannya, serta mendorong untuk satuan-satuan pendidikan di tingkat wilayah membentuk komunitas Adiwiyata sebagai wadah berbagi, menyebarkan informasi, dan berdiskusi mengenai pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah. Jadi keinginan Bapak Bupati Banyumas, Pak Sadewo Tri Lastiono, itu menginginkan adanya suatu wadah komunikasi bagi sekolah-sekolah Adiwiyata di tingkat Korwil atau di tingkat kecamatan seperti itu. Sehingga nantinya dari sekolah-sekolah tersebut dapat lebih mudah untuk membuka komunikasi dengan dinas-dinas ataupun instansi yang terkait seperti itu. Ini untuk timeline di tahun 2026 untuk kegiatan pelaksanaan Adiwiyata, ya. Untuk di bulan Mei ini kita sosialisasi Sidia kemarin sudah dilaksanakan. Mungkin nanti dari kami Dinas Lingkungan Hidup juga akan melaksanakan sosialisasi seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu untuk saat ini kita agenda sosialisasi peraturan menteri, ya, lalu ke depan insya Allah di tanggal 21 nanti ada sosialisasi untuk sekolah-sekolah yang tadi sudah kami sebutkan jumlahnya yang berpotensi untuk menjadi sekolah Adiwiyata nasional seperti itu. Lalu juga untuk sekolah-sekolah calon sekolah Adiwiyata level 1 itu untuk di tanggal 25 seperti itu. Dan untuk di tanggal 2 untuk sosialisasi calon sekolah Adiwiyata mandiri seperti itu. Itu yang kami rencanakan ke depan. Seperti itu. Untuk Adiwiyata Nasional Mandiri itu dari timeline kementerian itu berakhir di tanggal 31 Juli tahun 2026.
Lalu untuk pembinaan dan pendampingan adiwiyata level 1 kami akan melaksanakan di bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2026. Lalu penghargaan adiwiyata nasional biasanya ini timeline kementerian itu di bulan November. Untuk saat ini sudah ada beberapa sekolah yang menyanggupi untuk menjadi sekolah adiwiyata nasional dan sudah berprogres di Sidia. Jadi untuk sekolah-sekolah yang mungkin kemarin masuk ke dalam pemetaan sebagai calon sekolah adiwiyata nasional ataupun mandiri, itu tidak menjadi wajib ya harus maju di tahun 2026, tapi bisa maju di tahun 2027. Karena kami menyadari bahwa untuk maju untuk adiwiyata nasional dan mandiri itu, apalagi mandiri, itu perlu adanya suatu kesiapan dari sekolah. Mandiri bahkan harus menyiapkan adanya 2 sekolah imbas atau sekolah binaan seperti itu. Jadi yang kemarin mungkin sekolah-sekolah Bapak Ibu masuk ke dalam sekolah yang dilakukan pemetaan, kami hanya ingin mengetahui kondisi di lapangan dan kesanggupan Bapak Ibu untuk nantinya itu bisa naik jenjang gitu. Tidak harus di tahun 2026, bisa juga di tahun 2027. Tetapi progres Bapak Ibu itu selalu kami nantikan, dan Bapak Ibu apabila ada kesulitan di lapangan, jangan ragu-ragu untuk bisa menghubungi kami seperti itu. Ini untuk di tahun 2026. Nah, nantinya untuk 2027 dan seterusnya, timeline-nya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita mulai dengan pemetaan, lalu nanti di Februari kita melakukan sosialisasi level 1, penetapan level 1, dan pendampingan mulai bulan Maret sampai Desember. Lalu ini timeline kementerian untuk adiwiyata nasional mandiri itu ada di bulan Mei sampai 31 Juli. Lalu untuk adiwiyata kabupaten kita akan laksanakan secara berbarengan ya, dengan adiwiyata nasional untuk bulan Mei sampai bulan Juli dilakukan dari sosialisasi penilaian adiwiyata hingga penilaian di lapangan seperti itu. Itu untuk adiwiyata kabupaten. Nah, adiwiyata kabupaten ini berarti yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai adiwiyata level 1 di tahun sebelumnya seperti itu. Lalu untuk penghargaan adiwiyata kabupaten sekitar bulan Agustus September, adiwiyata nasional ada di sekitar November ataupun Desember, lalu evaluasi ada di November sampai Desember. Ini timeline baku yang mungkin berubah, mungkin tidak terlalu drastis apabila ada perubahan seperti itu. Nah, kami menginginkan ke depan itu secara sistematis seperti ini. Jadi kami dan arahan dari Bapak Bupati harus ada ini harus ada kerjasama antar instansi dan organisasi pemerintah daerah seperti itu. Nah, lanjut ini Bapak Ibu, tadi kami sudah sedikit menyinggung bahwa di proses pasca penerapan Permen nomor 5 tahun 2025 itu ada suatu kewajiban pengajuan dan lain sebagainya itu melalui aplikasi Sidia. Nah, Bapak Ibu mungkin yang belum mempunyai akun Sidia ataupun sudah pernah punya Sidia tapi lupa password dan lain sebagainya, itu bisa menghubungi kami. Nah, bagi yang belum, mungkin sedikit kami jelaskan terkait aplikasi Sidia. Di sini Bapak Ibu bisa registrasi melalui scan barcode ini ya, Bapak Ibu, untuk aplikasi Sidia. Lalu nanti Bapak Ibu bisa melihat laman awal ya, laman Sidia
halaman awalnya itu seperti ini. Nanti untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi Sidia, Bapak Ibu bisa klik register ya di pojok di bawah tombol sign in untuk klik register. Nanti di register ketika Bapak Ibu sudah mengklik tombol register, nanti akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Dibutuhkan adanya informasi terkait PSN, nama sekolah, tingkat sekolah, status sekolah, alamat, jalan, RT, RW, lalu ada kontak person, nomor telepon WA dari kontak person tersebut, serta email. Seperti itu. Email ini adalah email yang digunakan untuk akun Sidianya. Jadi kami harap akun emailnya itu adalah akun email yang jangan sampai akun email pribadi Bapak Ibu, karena kalau pribadi nanti akan ada perombakan personil di sekolah, ada mutasi seperti itu, ada promosi dan sebagainya, itu akan nanti merubah aplikasi, merubah email dari sekolah seperti itu. Jadi kami mengharapkan nanti penggunaan emailnya adalah email bukan email pribadi, mungkin email sekolah ataupun mungkin nanti menggunakan email Adiwiyata tersendiri seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai salah untuk nulis NPSN-nya, terus ya semua pengisiannya harap dilakukan secara hati-hati karena setiap sekolah itu hanya diperkenankan mendaftar itu satu kali kayak gitu. Jadi nanti kalau NPSN itu sudah terdaftar, nanti tidak bisa mendaftar atau membuat akun lagi ketika NPSN tersebut sudah digunakan seperti itu. Jadi nanti kami harap untuk berhati-hati dalam melakukan registrasi. Tapi kalau misalnya ada terjadi kendala, lupa password dan lain sebagainya, bisa menghubungi kami. Nanti kalau misalnya ada kendala yang tidak kami bisa handle, nanti bisa kami tanyakan ke kementerian seperti itu. Lalu ketika Bapak Ibu sudah mengisi semuanya di halaman registrasi, lalu klik centang dengan ini menyatakan bahwa isian registrasi di atas sudah benar, lalu klik registrasi, nanti Bapak Ibu menerima email ya, Bapak Ibu menerima email. Apabila registrasi berhasil, maka Bapak Ibu bisa membuka email yang tadi alamat email Bapak Ibu sudah cantumkan di halaman registrasi. Nanti Bapak Ibu menerima ada username dan password. Nah, username-nya itu menggunakan NPSN dan password-nya nanti ada password yang dikirimkan ke dalam email Bapak Ibu guna untuk nanti bisa melakukan login ke aplikasi Sidia. Nah, apabila registrasi gagal, registrasi dapat disebabkan oleh email ataupun NPSN yang sudah terdaftar sebelumnya seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi hal yang demikian, nanti bisa menghubungi kami. Nah, bentuknya seperti ini email yang nanti Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu melakukan registrasi. Ya, username-nya itu nanti berupa PSN, password-nya nanti ada password yang dibuat oleh sistem. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa login dengan username dan password yang sudah dikirimkan melalui email. Itu langkah selanjutnya tinggal Bapak Ibu melakukan login melalui aplikasi Sidia. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah login, tampilannya seperti ini ketika Bapak Ibu sudah berhasil login. Ya, merupakan tampilan dashboard-nya untuk admin sekolah seperti itu. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu itu harus mengisi kuesioner leveling. Kuesioner leveling ini untuk mengetahui
Bapak Ibu itu sudah berada di level berapa sih di pelaksanaan program adiwiyata, level 1, 2, 3, ataupun 4. Nah, nanti ditanyakan apakah sekolah Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan penghargaan adiwiyata. Nah, nanti diisi sesuai dengan status terakhir, apakah belum pernah atau sudah adiwiyata kabupaten atau provinsi atau nasional ataupun mandiri seperti itu. Lalu klik simpan. Gitu. Nah, kalau misalnya belum, nanti di muncul pertanyaan lagi seperti itu, dijawab saja, diisi. Ini yang ditampilkan adalah ketika sekolah adiwiyata itu belum pernah, Jadi ditanyakan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Nah, kalau misalnya belum pernah, nanti harus melampirkan tim adiwiyata sekolah. Nah, kalau misalnya sudah pernah mendapatkan penghargaan adiwiyata, nanti di sini Bapak Ibu harus mengupload file SK adiwiyata yang Bapak Ibu terakhir peroleh seperti itu. Adiwiyata kabupaten atau adiwiyata provinsi atau nasional ataupun mandiri. Jadi nanti filenya itu harus diupload ke Google Drive, lalu link Google Drive-nya nanti dikopikan ke sini. Dan jangan lupa untuk disetting agar semua orang bisa melihat ketika mengklik link tersebut seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik simpan. Baru setelah itu Bapak Ibu bisa terlihat apakah Bapak Ibu level 1, level 2, level 3, ataupun level 4. Bapak Ibu bisa klik profil untuk nantinya Bapak Ibu mengeklik di logo pensil di pojok ini untuk mengisi profil sekolah atau melengkapi profil sekolah. Seperti itu. Mulai dari data profil sekolah, alamat sekolah, dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu teliti kembali apakah ada terjadi kesalahan, Bapak Ibu bisa melengkapi seperti itu. Lalu koordinat ini bisa diperoleh melalui Google Map, ya. Latitude longitude-nya itu, latitude itu yang negatif, longitude itu yang positif, ya. Nanti kalau terjadi kebingungan nanti bisa kontak kami. Lalu kontak person, email, telepon WA, lalu data sekolah Bapak Ibu bisa mengisi di sini untuk tahun ajaran terakhir, jumlah peserta didiknya berapa, jumlah pendidik berapa, jumlah tenaga kependidikan berapa, jumlah warga sekolah lainnya seperti petugas keamanan, kebersihan, kantin itu berapa, jumlah kader adiwiyatanya berapa, dan seterusnya, jumlah biopori. Lalu juga Bapak Ibu di sini menghitung ada rata-rata timbulan sampah. Tadi sudah per tahun ya Bapak Ibu, kilogram per tahun. Tadi sudah kami jelaskan apabila perhitungan sebelumnya, sebelum pelaksanaan program adiwiyata, berarti dengan asumsi 0,2 kilogram per tahun kilogram per hari per anak atau per orang, mohon maaf, seperti itu. Itu asumsinya seperti itu. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu bisa ambil sampel ketika sudah melaksanakan program adiwiyata, berapa hari sih, berapa kilogram sih per hari yang dihasilkan gitu untuk sampah organik, sampah anorganik seperti itu. Karena kan sudah melakukan pemilahan diharapkan ketika sudah melaksanakan program adiwiyata seperti itu. Nah, lalu ditanyakan juga rata-rata timbulan sampah tahun ajaran berjalan seperti itu. Tahun ajaran berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu mengeklaim sudah menjadi adiwiyata kabupaten, nasional ataupun mandiri, berarti rata-rata timbulan sampah berjalannya berapa di tahun tersebut. Itu. Lalu di sini klik simpan ketika sudah. Nah,
Di sini eh, itu langkah awal untuk Bapak Ibu bisa mengetahui ya, untuk Bapak Ibu bisa lakukan di aplikasi Sidia, yaitu pengisian kuesioner leveling dan Bapak Ibu lengkapi profil sekolah. Itu yang paling penting terlebih dahulu Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu belum punya aplikasi Sidia. Nah, untuk mengetahui aplikasi untuk lebih jauh ya, lebih lengkap nantinya ada proses perencanaan program adiwiyata di aplikasi Sidia seperti itu, terus pengusulan dan lain sebagainya. Itu nanti agar Bapak Ibu bisa lebih intens ya. Nanti akan kami jelaskan di mungkin untuk Bapak Ibu yang masuk ke dalam pemetaan CSAN atau calon sekolah adiwiyata nasional nanti bisa di sekitar tanggal 21 gitu. Lalu untuk yang adiwiyata mandiri berarti di tanggal 2 Juni. Di tanggal 2 Juni nanti kami agendakan. Jadi saat ini Bapak Ibu fokus di registrasi dulu, kuesioner leveling, dan pelengkapan profil sekolah terlebih dahulu seperti itu. Karena di forum yang hari ini itu ada berbagai sekolah ya. Jadi agar lebih fokus lagi mungkin nanti di agenda di CSAN dan di CSAM. Dan untuk sekolah-sekolah yang belum sekolah adiwiyata nanti bisa mengikuti yang di tanggal 25 untuk sosialisasi calon sekolah adiwiyata untuk yang level 1 seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa masuk ke proses tanya jawab. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan. Untuk saya coba buka di kolom chat ya, dari SD Negeri Tambak Sari menanyakan informasi cara registrasi sekolah yang belum terdaftar menjadi sekolah adiwiyata. Registrasi aplikasi nggih? Aplikasi Sidia nggih. Kalau aplikasi Sidia tadi sudah kami sampaikan, mungkin linknya saya copy ke kolom chat ya, link aplikasinya. Suara Mas. Nggih? Nggih, halo. Yaitu untuk nggih, Pak Nova, Nova Abdul. Silakan, Pak Nova. Halo. Silakan, Pak Nova Abdul Fahmi.
Itu yang link yang kami berikan di tidak terdengar, Bapak. Suaranya tidak terdengar. Mohon maaf. Halo? Mungkin bisa bisa chat pertanyaan. Dari SD Negeri Mandi Rancang, Ibu Kusnidiah Sudiasih, nggih. Eh, ke- nggih, untuk aplikasi si dia itu diwajibkan sekarang untuk semua sekolah, Bapak, Ibu. Eh, Khususnya untuk sekolah yang ingin masuk menjadi sekolah adiwiyata, itu harus melalui aplikasi si dia, harus registrasi. Eh, untuk sekolah yang sudah adiwiyata, sudah pernah adiwiyata itu juga wajib untuk registrasi juga di aplikasi si dia seperti itu. Nah, untuk adiwiyata kabupaten itu levelnya level 2, Ibu. Levelnya sudah level 2. Jadi eh, nanti izin kami melengkapi nggih untuk eh, adiwiyata. Jadi di peraturan menteri yang 5 tahun 2025 ini untuk adiwiyata kabupaten kota nasional mandiri yang sudah didapat di tahun 2021 sampai tahun 2024 itu dianggap menjadi sekolah adiwiyata tahun 2025 seperti itu. Jadi nanti terhitungnya menjadi sekolah adiwiyata tahun 2025. Nah, untuk sekolah-sekolah yang memperolehnya di tahun 2020 ke belakang, berarti itu harus nanti mengajukan adiwiyata kembali seperti itu. Itu untuk Bu Kusnidia, Ibu, seperti itu, Ibu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, nggih, Pak Nova, baik yang sudah pernah mendapatkan adiwiyata maupun belum mendapatkan adiwiyata tetap daftar sidia, nggih, nggih, tetap mendaftar sidia, Bapak, tetap mendaftar sidia seperti itu. Link sidianya eh, terakhir itu dari Kementerian Pak Wasis itu ada pembaharuan ya, pembaharuan aplikasi jadi link sidianya itu baru. Tadi sudah saya kirim di chat ya, chat Zoom ini sudah saya kirim linknya. Nanti coba Bapak Ibu itu login. Coba login yang sudah pernah punya akun, coba login. Nanti berhasil atau tidak, kalau ada kendala nanti bisa menghubungi kami, Bapak Ibu. Oke, untuk form isian untuk menu si dia itu sudah disesuaikan, ya, sudah disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Mungkin sedikit
Nanti saya perlihatkan. Nanti bentar saya cari dulu. Bentar. Oke, jadi sudah disesuaikan ya untuk indikatornya nanti ketika penilaian adiwiyata yang di aplikasi Sidia. Tapi linknya nanti link yang sudah saya kirim ya, jangan link yang lama seperti itu. Oke, Zoom-nya direkam nanti saya bagikan rekamannya, rekamannya karena tertinggal pada saat pembuatan SK Kader. Oke, nanti saya bagikan untuk rekaman link Zoom-nya seperti itu. Lalu untuk pembuatan SK tim bagi sekolah yang belum membuat SK tim nanti saya lampirkan di link materi ya untuk format SK tim adiwiyata sekolah karena biasanya sekolah membuat tim adiwiyatanya itu hanya terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seperti itu. Padahal ada kader adiwiyata juga gitu. Nanti mungkin saya lampirkan terkait hal tersebut. Maaf, SMP Negeri 1 Sumpio. Kalau sudah sampai adiwiyata provinsi berarti registrasi ulang di link Sidiang, nggih, karena mengajukan tahun kemarin tidak lolos. Nggih, untuk yang sudah provinsi itu harus registrasi lagi di aplikasi Sidia. Kalau provinsi kemarin kan menggunakan aplikasi Sidiajeng ya. Sidiajeng itu kan dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, Provinsi Jawa Tengah juga sekarang sudah mematikan akses untuk ke aplikasi Sidiajeng. Jadi nanti semuanya itu menggunakan aplikasi Sidia. Dan untuk SD SMP sekarang sudah tidak melalui ya, penghargaan Adiwiyata Provinsi ya. Jadi dari Adiwiyata Kabupaten Kota bisa langsung ke Adiwiyata nasional seperti itu. Tuh, jadi nanti dari SMP Negeri 1 Sumpio kami harapkan untuk bisa melampirkan untuk bisa registrasi ya. Registrasi ke Sekolah Adiwiyata ke Sidia, mohon maaf. Dan nanti jangan lupa disiapkan untuk SK Adiwiyata terakhir yang diperoleh oleh SMP Negeri 1 Sumpio. Seperti itu. Lalu untuk apabila gagal login Sidiang ya, kontak kami dulu, kontak saya dulu, ya, tidak apa-apa. Eh, Nomornya saya tulis, yaitu nomor saya, ya. Silakan kontak kami dulu. Eh, Nanti ketika kami bisa menangani, kalau nanti kami tangani, kalau memang permasalahannya bisa dilihat dan diselesaikan di kabupaten. Tapi kalau misalnya memang permasalahannya ada di sistem Sidia, nanti kami coba teruskan ke kementerian seperti itu untuk diselesaikan. Tapi insya Allah sih kalau misalnya permasalahannya ada di proses login, registrasi dan lain sebagainya, insya Allah masih bisa kami tangani di kabupaten kota. Seperti itu dari SD Negeri 2 Cidaboa. Oh nggih, untuk tim ya, tim sekolah untuk Pak Wasis nanti saya
upload dulu. Linknya sudah saya siapkan untuk link materi sama link link absensi ya, daftar hadir ini saya share. Itu untuk link materi, lalu ini untuk link itu untuk link daftar hadirnya sudah kami share dan link materinya untuk materi nanti kami lengkapi lagi ya karena ada beberapa hal seperti tadi untuk format tim sekolah ya, tim aktivitas sekolah belum kami lampirkan di link materi tersebut. Nggih, untuk SD Negeri Mandirancan nggih. Untuk SD Negeri Mandirancan dulu sekolah mendapatkan adiwiyata di tahun 2017, lalu perpanjangan sampai tahun 2028. Oh, nanti cukup registrasi dulu saja Ibu untuk SD Negeri Mandirancan. SK Adiwiyata yang dibutuhkan SK-nya nggih Ibu. Nanti piagamnya disimpan saja SK Adiwiyata yang diperoleh di tahun terakhir ya, yang diperoleh terakhir oleh SD Negeri Mandirancan nanti dilampirkan ketika mengisi kuesioner leveling. Jadi nanti SD Negeri Mandirancan nanti registrasi. Setelah registrasi nanti dari Ibu Kusnidiah ya. Nanti setelah registrasi lalu melengkapi profil sekolah dan melakukan kuesioner leveling ya, pengisian kuesioner leveling ketika sudah registrasi. Nah, nanti kuesioner leveling nanti Ibu mengisi status terakhir adiwiyatanya, adiwiyata kabupaten ya, nanti dilampirkan untuk tahunnya apa SK-nya, SK terakhirnya tahun berapa seperti itu. Berarti di tahun 2024 nggih terakhir nggih adiwiyata kabupatennya. Ya, nanti SK-nya itu nanti dilampirkan seperti itu. Nanti diupload ke Google Drive, linknya nanti dilampirkan ketika mengisi kuesioner leveling seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, nggih. Dalam aplikasi Sidiang ya, ada jumlah kader di profil sekolah, nggih. Jadi jumlah kader itu, kader Adiwiyata itu adalah jumlah eh, siswa yang masuk ke dalam tim sekolah Adiwiyata yang kita. Jadi kader Adiwiyata itu. Jadi bukan eh, Bapak Ibu juga dihitung ya, karena Bapak Ibu kan masuk ke tim sekolah juga ya, tim adiwiyata sekolah. Tapi kader itu yang disebut kader itu adalah siswanya, siswa yang masuk ke dalam tim adiwiyata sekolah seperti itu. Jadi nanti yang dihitung adalah siswa siswi yang masuk ke dalam tim sekolah adiwiyata seperti itu. Itu yang disebut sebagai kader adiwiyata. Seperti itu. Ibu Anik dari SD Negeri Karang Ngedep.
Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nanti untuk sekolah-sekolah yang mungkin di sini ada sekolah adiwiyata yang eh, lama ya, yang belum yang sudah memperoleh adiwiyata di tahun 2019 seperti itu atau 2020 atau sebelumnya, itu berdasarkan peraturan menteri ini kan eh, kembali lagi ke kondisi awal seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu registrasi di Sidia itu menjadi level 1, nanti ada ininya, ada nanti ketika sudah ditetapkan sebagai sekolah di Wiyata level 1, nanti ada sertifikatnya. Sertifikatnya nanti bisa di download di aplikasi Sidia tersebut sebagai sekolah adiwiyata level 1. Kalau sekarang ada sertifikatnya untuk sekolah adiwiyata level 1. Terbit secara otomatis melalui aplikasi Sidia seperti itu. Seperti itu, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Sudah cukup jelas. Nanti apabila ada eh, pertanyaan bisa disampaikan di grup. Oh enggak, ini nanti kami mau buat grup yang mungkin lebih bisa menampung semua ini enggak, semua sekolah seperti itu. Eh, menggunakan Telegram. Jadi nanti bisa ada pengawas ataupun ada dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama seperti itu, dari MI, MTS bisa masuk semua seperti itu. Jadi nanti saya buat Telegram seperti itu. Bapak Ibu bisa gabung. Ya, nanti saya buat untuk aplikasi Telegram. Terus untuk agenda selanjutnya, nanti Bapak Ibu yang masuk kategori sebagai calon sekolah adiwiyata nasional, insya Allah di tanggal 21 ya, nanti kita bicara lebih banyak di situ. Nanti melalui Zoom juga, nanti kami menghubungi Dinkominfo ya, Bapak Ibu, agar bisa menampung lebih banyak lagi Zoom-nya. Ternyata ini terbatas 100 seperti itu. Jadi nanti saya menghubungi Dinkominfo lagi. Tadi saya menghubungi Dinkominfo, ternyata tidak bisa diangkat sampai sekarang, tidak bisa dihubungi personil dari Dinkominfo. Jadi nanti untuk agenda selanjutnya mungkin nanti minta tolong Dinkominfo untuk menambah kapasitas dan juga mungkin bisa dibantu untuk live streaming YouTube-nya seperti itu. Itu saja. Jangan lupa untuk Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadirnya seperti itu sebelum Bapak Ibu log out dari atau leave dari Zoom meeting ini. Terima kasih Bapak Ibu. Pas ini deh, zuhur. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Apabila ada yang dibingungkan, nanti bisa langsung tanya saja ke kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.